Oke, jadi selamat datang buat anak-anak kelas 10. Untuk kali ini, dalam video ini kalian akan mempelajari Google Spreadsheet. Kalian sudah mempelajari Google Docs, kalian sudah mempelajari Google Slide. Ya, memang masih permukaannya aja, tapi kita akan lanjut ke Google Spreadsheet dulu. Nah, di Google Spreadsheet sama aja seperti yang sudah kamu pernah belajar, yaitu Microsoft Excel, namun sama dia basisnya online. Nah, pada video kali ini saya usahakan tidak terlalu panjang karena saya akan membahas yang versi browser sama versi handphone. Nah, takutnya nanti kan di yang versi handphone agak sedikit berbeda tampilannya. Oke, jadi ada dua ya. Pertama kita akan bahas yang versi browser dulu. Nah, ini kalau misalnya kalian sudah masuk, kalian sudah login dengan akun sekolah kalian, sch.id, kalian bisa mengakses langsung ke Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet ini apa namanya? Sebenarnya ada template-nya, cuman nggak tahu kenapa ini template-nya nggak muncul. Nah, kalau kalian bisa ingin memulai sheet yang baru, kalian tinggal klik tombol plus kosong, ya. Dia akan masuk ke dalam sheet baru, ya. Nah, tampilannya sebenarnya nggak beda jauh sama Excel, cuman di sini lebih singkat dan saya nggak tahu, tapi setahu saya yang STH itu isinya bahasa Indonesia semua, jadi mudah-mudahan kalian akan lebih cepat paham ketimbang kalian menggunakan yang bahasa Inggris. Nah, yang pertama kita akan bahas kembali yaitu menu bar. Nah, kalau misalkan ini masih diproses ya. Jadi karena dia berbasis online, eh, dia sedikit agak lambat untuk pertama kali bukanya karena dia menyiapkan segala macamnya dulu. Kalau udah selesai tidak ada tulisan sedang sedang loading atau apa, ini baru kita bisa mulai. Nah, kita akan bahas menu barnya dulu. Nah, yang pertama di bagian atas ini. Di bagian atas ini kalian bisa lihat ada beberapa yang bisa kita bahas di sini atau kita ulas. Yang pertama buat ganti judul. Nah, di sini ada untitled spreadsheet. Untuk yang menggunakan browser, biasakan aja, ini biasakan. Jadi sebelum kalian memulai, siapin dulu judulnya, misalkan tugas TIK, ya kan? Tugas TIK, nama kalian siapa? Misalkan saya pakai nama saya, ya. Nah, selesai itu enter. Nah, ini dia otomatis menyimpan. Nah, kalau sudah ada kayak gini berarti file kalian sudah ada di dalam Google Drive. Nah, selanjutnya kalian bisa tandai juga menjadi favorit ya. Jadi bintangin nanti di Google Drive-nya dia ada di section berbintang. Nah, ini kalau misalnya kalian bintangin nanti dia ada section berbintang. Yang pertama kita akan bahas file dulu. Nah, ini file sama aja sebenarnya digunakan untuk lebih ke arah bagaimana kalian mengelola file kalian atau sheet kalian. Misalnya kayak bagikan berarti kamu membagikan sheet kamu ke orang lain. Namanya kolaborator, ya. Jadi misalkan saya sebut si A, ya kan? Lalu dia bekerja sama dengan si B, maka kamu bisa menggunakan satu file hanya saja bisa diakses dengan dua orang. Nah, dengan cara apa? Kamu bagikan, ya. Kamu bisa bagikan di sini. Baru ya berarti kamu membuat file baru. Buka berarti membuka file yang sudah pernah kamu buat. Import berarti biasanya sih gini, biasanya dia adalah bukan Google Spreadsheet pertamanya, bisa Excel, bisa WPS ya, WPS Office ya, bisa macam-macam, bisa Polaris ya, ininya. Nah, kamu bisa import nanti sama si Google Spreadsheet ini di convert menjadi formatnya Google Spreadsheet. Nah, kalau harus diperhatikan, bukan berarti kalau misalnya kalian ngerjain tugas kalian menggunakan aplikasi yang lain, saya nggak tahu. Karena apa? Setiap kali saya buka tugas, itu kan tugasnya dibuka dengan aplikasi Google. Kalau misalkan formatnya lain, dia ada tulisannya di pojok sini. Misalkan DOCX, misalnya yang kalian sudah pelajarin, Google Docs. Google Docs itu formatnya bukan DOCX, tapi doc biasa. Ya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan Microsoft Word, terutama Microsoft Word 2013 ke atas, itu jadinya formatnya titik .docx. Nah, itu ada muncul di kotaknya di sini. Jadi harus diperhatikan itu bahwa kita sedang belajar Google Apps ya. Memang basisnya Office, tapi saya nggak minta kalian menggunakan Microsoft Office kecuali kepepet ya. Benar-benar kepepet, kalian minta izin, Mister, maaf internet saya nggak bisa. Nah, oke ya, saya tolerir. Cuman kalau misalkan nggak ada laporan, nggak ada apa, saya nggak bakal nerima kalau kamu menggunakan Microsoft Office ya. Oke, next. Buat salinan berarti kamu membuat duplikasi filenya.
duplikasi si spreadsheetnya di dalam Google Drive kalian tentunya ya. Karena semua apapun yang kamu lakukan di Google Apps akan terkoneksi langsung ke Google Drive. Jadi Google Spreadsheet kalian akan tersimpan dengan aman di dalam Google Drive kalian. Nah, kalau misalkan kamu mau upload tugasnya, ya, kamu mau upload tugas, kamu kan ngerjainnya Google Apps. Entah itu doc, entah itu slide, entah itu spreadsheet, entah itu Jamboard nanti, ya kan? Nah, itu semua tersimpan di drive kalian. Jadi kamu kalau mau upload tugas nggak perlu download dulu filenya, nggak perlu bagiin link. Kamu tinggal pilih opsi uploadnya lewat mana, Google Drive. Nah, kalau file itu baru aja kamu buka, maka di saat kamu memilih opsi Google Drive, file kamu tuh paling depan. Contoh kayak gini, ya kan? Tugas TIK Peter. Nah, nanti ini akan muncul paling atas. Tugasnya baru dibuka, ya. Jadi itu akan mempermudah kalian sebenarnya. Cuman kalian kenapa? Saya nggak tahu kenapa kalian tuh memilih jalan yang sedikit ribet gitu loh. Padahal kalau kamu upload via Google Drive, itu tugasnya paling atas. Kalau kalian menggunakan Google Apps ya. Kalau menggunakan yang lain wajar aja kamu ribet. Email. Nah, ini bisa kamu kirimkan langsung sebenarnya. Cuman karena email sekolah kita Gmailnya agak sedikit limit, jadi nggak bisa mengirimkan file apapun. Ya, aslinya kalau kamu pakai akun yang biasa, dia bisa ngirimin file. Ada download. Nah, kamu bisa mengconvert. Nah, ini ya. Tuh, di sini kan dikasih lihat ya. Kalau kamu lihat ada .xlsx ya. Ini nanti kalau misalkan kamu ngerjainnya pakai Microsoft Excel, di saya tuh ada tulisannya kayak gitu, ya. Bisa kamu buka jadi open dokumen atau PDF dan lain-lain. Ini bisa, ya. History versi berarti kamu membuka versi yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kamu udah ngerjain suatu tugas atau kamu ngerjain di sheet, terus tiba-tiba kamu simpen, besoknya kamu buka lagi, maka itu versi terbarunya. Tapi kalau misalkan kamu melakukan pembaharuan, nah versi yang kamu simpen kamu buka sekarang itu jadi versi yang lama. Nanti kamu save lagi, maka dia ada versi yang baru setelah pembaharuan. Nah, nanti kamu bisa mengakses versi yang sebelumnya jika yang pertama yang baru ini bilangnya salah gitu kan. Misalkan nih yang versi yang kamu buka sekarang terus kamu tambahin gitu kan. Itu kan menjadi versi yang terbaru. Ternyata sama misalkan sama Mr. Agus, oke, saya nggak mau terima, ini salah ini misalkan. Mr. Agus minta apa gitu kan. Nah, tiba-tiba kamu bilang, oke Mister, gimana kalau misalkan saya kumpulinnya versi yang sebelumnya? Nah, kamu bisa mengaksesnya lewat history versi. Mister, yang di handphone ada nggak? Untuk saat ini belum ada yang di handphone. History versi nggak ada. Ya. Ganti nama ya. Kamu tinggal kesini sih ganti nama ya. Pindahkan berarti memindahkan foldernya. Simpelnya gitu. Jadi kalau kamu ini kan letaknya kan biasanya adanya di home-nya Google Drive. Jadi halaman utamanya Google Drive ya. Folder utama bilangnya. Nah, kalau kamu pindahkan, kamu bisa pindahkan ke folder tertentu. Gitu ya. Tambahkan pintasan ke drive ya, sama aja ya sebenarnya bikin shortcut. Jadi kalau misalkan ini jadi semacam prioritas gitu ya. Pindahkan ke sampah. Nah, di sini Google Drive itu punya sampah kan. Nah, sampahnya itu dia akan tersimpan dalam jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu itu lewat atau kamu memang sudah hapus itu secara permanen, maka filenya baru akan hilang total. Tapi kalau misalkan selama kamu belum ngapa-ngapain dan jangka waktunya belum lewat, filenya masih bisa kamu akses dari situ. Kamu bisa restore lagi. Ya. Publikasikan ke web. Nah, ini nanti dia bisa kamu masukin ke blog kamu, ke website kamu ya. Simpelnya kayak gitu. Detail dokumen ini kalau kamu klik jadi isinya properti. Kalau kamu suka ngutak-ngatik properti, jadi kamu klik kanan kalau di Windows ya, klik kanan properti. Nah, ini kan detail-detailnya keluar tuh. Nah, ini sama aja ya. Nah, terakhir adalah cetak. Setelan spreadsheet sama cetak. Lah, ini kita nggak akan bahas ya. Kita masuk ke edit. Edit ada urungkan, ulangi, undo, redo ya. Simpelnya gitu. Ada cut, ada copy, ada paste, ada special paste ya. Bisa tempelkan nilai saja, bisa tempelkan format ya. Jadi kalau nilai aja berarti angkanya doang atau hurufnya doang ya. Kalau format berarti dia sama bentuk tulisannya, sama ukurannya, sama tata letaknya di tengah, di pinggir, di kanan ya kan. Tempelkan semua kecuali batas. Nah, ini macam-macam di sini bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan. Misal, kamu mau punya tugas dari kalau kamu ketemu guru ekonomi misalkan, coba kamu bikin bagan isinya daftar penjualan barang di toko A. Nah, terus kamu hitung keuntungannya misalkan. Nah,
Kalau misalkan kamu copy langsung kayak gitu, misalkan copy abis itu CTRL-C ya kan, Ctrl C sama Ctrl V. Nah, nanti kan angkanya bisa ke bawah. Nah, kamu bisa gunakan tempel rumus aja. Jadi dia ngebaca lokasi selnya ke berapa, ya kan? Nanti itu nama dia dihitung otomatis. Ya, jadi nanti kita akan contohin sini. Ada validasi data, format bersyarat, sama transposisikan. Ya, ini nggak akan saya bahas karena masih belum. Jadi kita akan bahas yang akan kamu sering pakai aja dulu. Cari dan ganti berarti mencari kata kunci tertentu, habis itu kamu ganti. Ya. Hapus nilai, hapus baris, hapus kolom. Nah, baris dan kolom kita akan bahas setelah ini. Hapus sel dan geser ke atas, hapus sel, geser ke kiri, dan seterusnya. Ya. Tampilan ini view mode. Ya, kalau misalnya kamu menggunakan Excel, kamu view nge-freeze ya, freeze cell, ini freeze baris ya, macam-macam. Garis kisi kalau dihilangin tuh, ya. Simpelnya kayak gitu. Rentang terlindungi ya. Itu simple banget gitu loh. Jadi kalau misalkan menggunakan Google Spreadsheet terus kamu masih bertanya, "Oh, susah?" Enggak. Ya, sebenarnya enggak susah. Ya, bila formula tuh apa? Bila formula tuh ini. Kalau kamu hilangin, tuh hilang. Ya, itu buat ngelihat atau kamu bikin formula, nanti kalau kamu sudah masuk ke formula ini akan kepake. Ya, tampilkan formula. Jadi di saat kamu nulis contoh sum, tuh bukan ini ya, kalau ini memang pasti keluar ya bantuannya. Sum misalkan A3 A3 sampai A6 ya kan. Nah, tuh jadinya nanti kayak gini. Dia bukan jadi hitungan. Harusnya kan kalau misalkan kamu menuliskan formula, dia langsung jadi angka hasilnya kan. Tapi kalau misalkan kamu tampilkan formulanya kamu checklist, hasilnya jadi kayak gitu. Kalau kamu hilangin, dia harus jadi angka kayak gini. Ya, kayak gitu. Zoom, ya kan. Ini sih tersembunyi ya, hide ya sebenarnya. Simple banget, jadi kalau menggunakan Google Spreadsheet itu simple. Zoom berarti view mode-nya sebesar apa. Misalkan ini kan 100%, kamu bisa perbesar jadi 125. Dan seterusnya. Layar penuh berarti kamu kan pakai browser, berarti dia full, jadi browser kamu nggak kelihatan. Nah, sisipkan. Nah, ini kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi sisipkan tuh banyak banget ya, banyak banget yang bisa kamu bahas. Pertama sama aja kayak di Google Docs, sisipkan itu kamu masukin gambar, kamu masukin ini ada formulir baru ya. Ada diagram, ada bagan, ada komentar, ada catatan ya. Di sini ada. Cuman yang nggak ada itu hilang kayak contoh nomor halaman ya, kayak gitu-gitu ya, margin, terus kayak header footer. Nah, itu nggak bakal ada. Tapi yang ada fungsi, terus formulir, kotak centang, komentar, dan lain-lain di sini. Ya, kita akan bahas ini nanti di video selanjutnya di tools sama menu. Format. Nah, format ini berdasarkan isinya. Jadi kalau misalkan di contoh tema, ya kan kamu bisa menentukan tema warna, tema tulisannya di dalam ini kamu. Ya kalau ini kamu lihat ini standar, kamu bisa ganti jadi misalkan saya maunya jadi hutan atau vintage ya, sesuaikan. Kamu juga bisa ganti jenis fontnya yang ke bawah ya. Selesai aja ya. Biarkan kayak gitu. Nah, terus ada lagi angkanya. Mau seperti apa? Kalau misalkan kamu sudah pernah belajar Excel, kamu bisa mengatur format cell namanya. Nah, ini format cellnya di sini. Ya, bentuk angka kah, mau bentuk persen kah, mau bentuk ilmiah kah, ya. Ini macam-macam. Jadi ini format cellnya, jadi format angka. Nah, itu format cellnya. Lalu ada tebalkan, piringkan. Ini udah nggak usah ditanya lagi ya. Bold, italic, underline, straight through, ya. Ukuran font, ya. Rata kiri kanan, ya. Ini sudah kamu pelajarin di Google Docs. Pengemasan teks, meluap, kemas, atau klip. Nah, nanti kita akan contohin, jadi kamu akan lihat perbedaannya apa. Rotasi teks, kalau di dalam Excel, kamu akan butuh banget yang namanya rotasi teks. Kenapa? Karena untuk menciptakan satu bagan yang kompleks, kadang ada tulisannya yang harus dibiringin. Nah, ini harus nanti kamu akan kepake. Format bersyarat, nah ini juga kita akan bahas di menu dan tools. Warna alternatif sama hapus format. Ya. Data, ini juga ya isinya soal misalkan kamu sudah mulai berhubungan dengan data yang cukup banyak, kamu bisa menggunakan filter, validasi, tabel pivot. Nah, ini kita akan pelajari di semua di menu dan tools video selanjutnya ya. Alat, add-on, bantuan ya. Ini alat ini bilangnya aplikasi, kamu bisa bikin Google formulir di sini,
kamu bisa tambahin editor script atau makro ya, jadi kamu bisa semacam buat, kalau di Excel tuh bilangnya application semacam simple, bikin kalkulator lah apalah, nah ini bisa kamu gunakan makro namanya ya. Oke, nah apapun yang ada di atas ini semua ada di sini juga. Jadi kalau kamu lihat ya, kalau kamu lihat di sini ada undo, redo, print, format ya. Terapkan format ini adanya semua di tampilan. Di edit ya. Nah, Nah, ini zoom. Zoom ada di mana? Tampilan. Tuh, ya. Jadi semua yang ada di sini sama aja sama yang di sini. Ya, ini ribbon kan. Kalau di Google Excel tuh namanya di Google Excel, sorry. Di Microsoft Excel itu ribbon namanya. Nah, ini semua adanya di sini juga, ya. Nah, jenis fontnya, ukuran font, bold, semua ini format semua di sini ya. Oke. Nah, saya akan menjelaskan selanjutnya adalah sel dan kolom. Nah, sel itu sel, baris, dan kolom ya. Jadi kalau sel itu adalah kotak ini nih. Nah, tiap kotak ini punya nama. Nah, yang kalian lihat sekarang di layar adalah A1. Kenapa A1? Jadi dia kolom A, tapi baris pertama. Makanya dia namanya A1. Ya. Kalau ini jadinya B1 dan seterusnya, ini C1, ini D1, E1, ya itu namanya. Jadi mereka tuh setiap sel itu punya nama. Nah, selnya itu apa? Sel ini tempat di mana kamu naruh datanya, ya. Nah, untuk memasukkan data kamu tinggal ya langsung diketik ya otomatis, misalkan nama, kan, kelas, ya, hobi, ya seperti yang sudah kamu lakukan di Google Docs, ya. Nah, ini cara memasukkan data simple kan? Ya, kamu udah tahu lah ya, kamu udah kelas 10. Nah, simpelnya kayak gitu. Nah, jadi ini punya nama, ingat. Ini punya nama. Nah, enaknya di Google Spreadsheet adalah kamu bisa langsung memformat selnya atau mensortir selnya langsung tanpa harus kamu kesini dulu ke format, habis itu ke ini. Kalau di Excel kan kamu harus mengakses dulu sort, habis itu kamu masukin filternya segala macam. Ini nggak usah. Ini kamu tinggal klik aja di tombol di segitiga bawah ini, kamu klik. Nah, maka ini ada semua opsi-opsi bisa kamu pakai. Sisipkan ya kan, sisipkan kolom ke kiri dan lain-lain. Jadi ada menu tambahan di situ. Nah, jadi seperti itu untuk yang versi browser. Nanti di tahap selanjutnya dalam video ini juga saya akan bahas juga soal yang versi apa namanya handphonenya. Perbedaannya tuh apa sih? Ya, oke. Jadi saya nggak bisa langsung record pakai handphone saya, jadi saya harus pakai third aplikasi. Nah, sorry ini agak miring ya, jadi tampilannya malah jadi landscape ya, harusnya portrait. Cuman sama aja sebenarnya ya. Jadi ini tampilan Google Spreadsheet versi handphone. Pertama kali kamu buka, setelah kamu buka dia akan minta login menggunakan akun Google-mu. Usahakan jika kamu menggunakan akun Google-nya, usahakan menggunakan akun sekolah karena kamu tidak akan menggunakan Google Spreadsheet selain kebutuhan sekolah toh. Nah, jadi gunakan akun SCH-mu ya, Smart Nasional Anglo.sch.id-nya dikonekin ke Google Spreadsheet-nya. Nah, jika kamu klik di sini, ini ada beberapa ibaratnya ya, bilang semacam kayak quick access yang hanya bisa kamu temui jika kamu buka Google Drive. Sebenarnya, ya. Ini ada recent yang berarti file yang baru saja kamu buka. Ada share with me berarti file-file yang dibagikan oleh orang lain untuk kalian. Seperti yang tadi saya bilang di versi browser kolaborator. Ya. Lalu ada start, kalau misalkan tadi ada lambang bintangnya di samping nama itu, kalau kamu tandain maka dia akan muncul di sini. Offline file berarti data-data yang bisa kamu akses secara offline, tapi ada kekurangannya adalah dia nggak menyimpan otomatis secara online. Yang berarti nanti kalau kamu buka versi online, belum tentu datanya akan sama dengan yang di handphonemu gitu loh. Jadi karena dia nggak tersinkron, maka dia nggak ke-upload ke versi drive, tapi dia hanya tersimpan di dalam handphonemu aja gitu loh. Jadi ibaratnya kayak dua file yang berbeda ya. Di trash seperti yang saya sudah sampaikan di bagian browser tadi. Lalu ada setting. Nah, setting ini nanti berhubungan dengan akun kamu ya, dengan aplikasinya ya. Oke. Ini tampilannya. Jadi kamu bisa buka
Cek di ini ada kolom search, ada akun, ada file. Jika kamu ingin membuat file baru bagaimana? Nah, untuk di versi handphone, sebenarnya kamu simple banget, sama aja main di versi yang browser, karena tinggal klik tombol plus doang. Tapi kalau kamu belum punya aplikasi Google-nya, Google Spreadsheet-nya, biasanya kamu akan terlempar dulu ke Google Drive. Setelah Google Drive, nanti kamu akan terlempar ke Play Store untuk dipaksa download. Jadi nggak bisa langsung diakses kayak gitu. Jadi persiapkan handphone kalian. Kalau misalkan ada aplikasi yang nggak butuh atau nggak begitu dipakai dulu, ya tolong jangan yang Google Docs, Slide, kayak gitu-gitu jangan dihapus dulu ya, karena itu kan kebutuhan sekolah. Kalau misalkan ada aplikasi yang memang tidak begitu butuh, kamu hapus dulu supaya handphonemu nggak terlalu berat. Oke, jadi klik tombol plus, dia ada dua, choose template atau new spreadsheet. Nah, sama kayak Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Docs, dan lain-lain, dia punya template. Nah, template-nya bedanya nggak langsung ditampilkan seperti versi browser. Kamu harus klik dulu, baru bisa buka template-nya. Nah, untuk saat ini kita buka langsung ke spreadsheet. Jadi setelah kamu klik tombol plus, kamu klik new spreadsheet, ya, dia akan loading, dan hasilnya akan seperti ini, ya. Nah, lebih simple, lebih membingungkan, ya, lebih simpel, lebih membingungkan. Pertama, karena kamu nggak ketemu menu bar apapun di atas ini, ya. Kamu langsung dihadapkan dengan sel, kamu langsung dihadapkan dengan ininya, undo, redo, nah ini segala macam, ini apa, ini apa, ini apa, ya. Sama aja kayak Google Docs sebenarnya. Yang lambang A ini, A garis-garis, ini berarti format teks. Apapun yang berhubungan dengan format teks adanya di sini. Kalau kamu klik contoh, tuh, kamu lihat di sini ada teks, ya. Ada semua opsi teks, font, seberapa besar fontnya, rata kiri kanan atau enggak, ya kan? Nah, semua ada di lambang A-nya, ya. Lalu ada yang berhubungan dengan sel. Kalau kamu klik, maka kamu akan melihat opsi-opsi ini, gitu loh, ya. Ada border. Nah, misalkan nih di tugas selanjutnya saya minta kamu membuat table dengan border, maka adanya di situ. Klik tombol A yang ada di sini, kamu klik, ya kan? Lalu kamu klik cell. Setelah itu kamu scroll ke bawah, di sini ada border. Kalau kamu klik bordernya, maka akan muncul opsi yang sama dengan yang browser. Agak ribet kan? Kalau yang versi browser, versi handphone tuh agak ribet, ya. Kalau kamu cek ke bawah lagi, kamu bisa mengatur seberapa tebal garisnya, apa modelnya, ya, warnanya apa, terus bagian mana aja yang harus di border, ya. Simpelnya kayak gitu. Ada wrap text. Wrap text itu kalau misalkan kamu sudah pernah belajar, jadi tulisan kalau panjang-panjang nih, ya. Misalkan saya contohin, saya bersekolah di sekolah nasional Anglo. Oke, kalau misalkan kayak gini, posisinya dia akan makan sel ke samping, ya. Dia akan memakan sel yang ada di sebelahnya. Kalau misalkan kamu gunakan wrap text, ya. Jadi, ya, kalau misalkan kamu gunakan wrap text di A, di sel, lalu kamu pilih wrap text, maka dia hasilnya akan seperti itu. Jadi dia hanya tetap berada di dalam satu baris yang sama, satu kolom yang sama. Hanya saja dia akan mengorbankan seberapa besar ininya, selnya, ya. Itu wrap text. Oke. Nah, terus apa lagi yang harus diperhatikan di dalam yang versi handphone? Mister, gimana caranya kalau harus menambahkan yang modelnya kayak gambar, kayak formula? Nah, kalau misalkan untuk menambahkan objek-objek seperti bagan dan lain-lain, di sini ada tombol plus. Kalau kamu klik, maka kamu bisa masukin komen, hyperlink, chart. Nah, chart ini gini loh. Kalau sesuai dengan pengalaman yang kemarin kalian lakukan di dalam Google PowerPoint, Google Slide ataupun Google Docs, di bagan itu dia kan ada dua, ya, seperti yang saya bilang, diagram dan bagan. Bagan itu hanya template dari objek-objek yang bisa kamu bikin. Jadi kalau misalkan yang versi handphone, kamu nggak bisa membuat bagan hierarki misalkan, atau bagan proses. Nah, ya memang harus buat secara manual gitu loh, ya. Tapi kalau untuk chart, ya, diagram, kamu bisa akses. Miring, sorry. Ya, miring ya. Jadi miring. Oke, nanti kita. Nah, ini bisa kamu buat bentuknya apa? Stack kah?
mau diagram batang kah atau apakah ya, ini bisa kamu akses semua ya. Nah, tapi kalau memang sekali lagi, kalau diagram ada template-nya memang, karena apa, dia termasuk dengan ke perhitungan segala macam. Tapi kalau misalkan bagan, mau nggak mau memang kamu harus buat sendiri ya. Oke, dan dia kembali, dia jadi lurus sekarang. Oke, saya lurusin aja ya biar gak ini, sorry ya, jadi agak memusingkan videonya. Nah, selanjutnya apa lagi? Jika kamu lihat di sini, bagan formulanya ada di bawah sini ya. Bagan formulanya ada di bawah sini. Jadi kalau misalkan kamu ingin menambahkan sebuah formula di dalam selmu, maka kamu tinggal klik di sini atau klik langsung di sini ya. Ingat ditandai dengan sama dengan sum. Nah, ini kamu bisa dapat rekomendasi semua formula yang bisa kamu gunakan di dalam Google Spreadsheet. Buka kurung ya. Misalkan A1 sampai dengan A8. Nah, setelah itu kamu enter ya. Ini ref. Salah berarti. Oke, jangan A, B aja. Karena naruhnya di A, makanya dia nggak bisa menghitung. B8. Oke, 0. Ya. Tuh, ya. Oke. Lalu ada opsi tambahan di sini, yaitu kalau misalkan kamu sudah selesai dengan formulamu, ya, kamu bisa tambahkan dengan tombol checklist di sini. Ya, supaya apa? Ditandai oleh sudah selesai gitu loh. Memang sudah selesai. Ya. Oke, itu untuk simpelnya ya. Lalu bagaimana untuk nyimpennya? Nyimpennya sekali lagi, asalkan handphonemu terkoneksi dengan internet, maka dia akan otomatis tersimpan di dalam Google Drive-mu. Hanya saja memang dia lebih apa namanya? Lebih lambat ketimbang kamu nyimpan atau mengerjakan lewat browser. Karena apa? Sistem koneksi apa maksudnya sinkronisasi handphone sama sinkronisasi browser berbeda. Di handphone itu dia ada jeda. Jadi dia nggak tiap detik sinkronisasi, enggak, dia ada jeda. Makanya bedanya sama yang di browser, kalau browser itu terus dia sinkronisasi gitu ya. Jadi itu harus ada perbedaan. Jadi mungkin setelah 1 menit atau beberapa menit kemudian filemu baru ada di situ ya. Nah, untuk mengganti nama kamu tinggal klik tombol menu yang ada di sini ya. Di sini ada namanya ya, title spreadsheet, kamu tinggal klik, kamu ganti namanya tugas TIK ya, misalkan underscore namamu siapa ya, bisa kamu klik enter, maka namanya tugasnya akan terganti langsung. Nah, fitur find replace, explore, create a filter, data validation, segala macamnya ada di sini. Tapi harus diingat memang yang di versi handphone tidak banyak fitur-fitur yang ada di dalam browser. Dia hanya data-data tertentu atau fitur-fitur tertentu yang memang bisa kamu gunakan sehari-hari gitu loh. Jadi nggak terlalu ribet dia. Ya, oke. Untuk ininya sampai situ ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi untuk tugasnya silahkan dicek di GCR. Biasa 1 minggu. Jadi saya usahakan sih sebenarnya materi kalian nggak terlalu berat, tapi ya untuk spreadsheet ini memang agak sedikit berat ya. Jadi maklumi aja. Oke, sampai sini dulu video materinya. Kita akan berjumpa di video materi selanjutnya. Jadi kita akan membahas apa aja sih yang bisa kamu gunakan atau kamu lakukan di dalam Google Spreadsheet, baik itu versi browser maupun versi handphone. Oke, sampai jumpa kelas 10.